Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Febrianti dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Semarang. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang macam-macam term dan contohnya. Macam-macam term ada 3, yaitu term berdasarkan konotasi, term berdasarkan denotasi, dan term berdasarkan predikamen. Term berdasarkan konotasi merupakan term yang dapat dibedakan antara lingkungan hakikat dan lingkungan sifat, atau term yang termasuk hakikat dan term yang masuk sifat. Berdasarkan konotasi term atau isi yang dikandung oleh term itu, maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Di samping itu, keduanya ada yang berada di dalam lingkungan hakikat dan ada yang berada dalam lingkungan sifat. Contohnya, seperti diuraikan tentang term wanita cantik sebagai term konkret. Jika melihat seorang wanita, kemudian berkata wanita cantik, maka hal ini menunjukkan pada suatu realitas yaitu wanita dengan sifat wajahnya yang cantik. Yang kedua adalah term berdasarkan denotasi dapat dibedakan term yang bersifat umum disebut term umum dan term yang bersifat khusus yang disebut term khusus. Term umum yaitu mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. Term khusus yaitu hanya menunjukkan sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Contoh dari term ini adalah term manusia sebagai term umum dan term bangsa Indonesia sebagai term. Yang ketiga adalah term berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksudkan ialah cara beradanya sesuatu. Dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan masih ingin mengetahui lebih dalam lagi, maka pertama yang perlu dilakukan adalah mengadakan penguraian secara kategori. Penguraian secara kategori adalah pemerincian menurut cara beradanya sesuatu. Contohnya seperti term ada dan term yang ada yang tidak terbatas, yang mewujudkan sebuah term dan menunjuk suatu realita yang khas, yakni Tuhan. Lalu ada yang terbatas atau adanya ciptaan yang mewujudkan genus pertama dan tertinggi atau dapat dikatakan dengan banyak. Lalu selanjutnya ada penjelasan tentang sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang menganggap bahwa kuliah adalah hal yang sia-sia jika ujung-ujungnya tetap menjadi pengangguran. Cara agar terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy adalah penting untuk memahami jenis-jenis sesat pikir, berlatih berpikir kritis dan selalu memeriksa argumen dengan teliti. Dengan demikian, maka akan lebih mampu mengidentifikasi dan menghindari penalaran yang salah sehingga dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan didukung oleh bukti. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.